bagaimana kemudian menemukan win-win solution. Hmm. Kalau tidak ada win-win solution, ini ya akan merubah konstelasi peta politik nasional. Tapi di putusan siang sekarang, MK memang putusan sifatnya apa? Sifat putusan MK itu berlaku sekarang, tapi dia tidak secara tegas gitu. Hmm. Kapan ini berlaku? Sedangkan tahapan-tahapan ini sudah berlaku, sudah running. Minggu depan kita sudah tahu siapa calon-calon kita. Saya ada berikan begini, Mbak Nila. Hmm. Barat tubuh terkait dengan usia dan substansi ini, kalau kita berkaitan dengan usia ini adalah tangan. Nah, sedangkan konsep pengusungan yang berubah formulasi 7% 10% itu adalah jantung. Jadi partai politik ini kan memegang hak untuk mengusung ini, kalau tidak ada jantung mati nih barang. Ya, ini sangat mepet, Mbak. Tidak mungkin lagi kalau kita gugat MA, kita gugat MK, kita gugat petun dan lain sebagainya. Ini kan prosesnya udah sangat mepet. Bisa saja dan bisa saja mungkin memunculnya polemik-polemik yang baru. Halo Tribuners, program Tribusan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Badan Legislasi atau Balek DPR, Tribuners, mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mayoritas fraksi di DPR RI sepakat bahwa putusan Mahkamah Agung dirasa lebih cocok dipakai untuk Pilkada serentak 2024 sehingga usia 30 tahun untuk cagup-cagup berlaku saat pelantikan, bukan pendaftaran. Dari putusan Balik juga membuat PDIP kembali tidak bisa mengusung calon gubernur di Jakarta lantaran terbentur aturan dari Balik DPR hari ini, padahal hari sebelumnya sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk berdiskusi terkait situasi yang terjadi di tengah dinamika menuju Pilkada 2024 ini, Tribuners sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, ada Bang Juhaidi Rizaldi. Bang Rizaldi, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Ya, Sama-sama. Bang Rizaldi, sejak kemarin rasanya kita sama-sama mengikuti bagaimana dinamika yang terjadi. Ada putusan MK, hari ini kemudian ada putusan dari balik DPR. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Rizaldi melihat bagaimana dua putusan yang kemudian saling bertentangan ini, Bang. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Memang kemarin itu ada beberapa putusan MK yang dikeluarkan ya. Kurang lebih ada isunya terkait dengan mantan narapidana ya Hmm. yang bisa nyalon kepala daerah ditolak, kemudian berkaitan dengan usia ya 30 tahun pada saat dilantik ditolak. Tapi ada satu putusan yang sangat menarik, putusan 60 ini justru dikabulkan sebagian Hmm. ya. Dan MK menyatakan bahwa pasal-pasal di pasal 40 itu dalam keadaan inkonstitusional bersyarat. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu. Sehingga ada klasifikasi MK sudah beri kampak-kampaknya jikalau kita melihat apa namanya? Misalnya kalau di satu daerah provinsi DPT kurang lebih dari maksimal 2 juta itu adalah 10%. Kemudian kalau di Jakarta kan 7,5% kalau kita lihat kan. Nah, itu menjadi satu temuan hukum yang sangat menarik, Mbak. Tapi ada beberapa apa namanya? Hal yang harus kita garis bawahi bahwa putusan 60 dan putusan 70 ini yang lagi didiskusikan di DPR dan akan diputuskan sore ini, itu ada pembedanya. Apa itu pembedanya, Mbak? Ingat, beda sebenarnya kita melakukan analisa pengujian undang-undang terhadap undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada dengan undang-undang yang lain. Karena kenapa, Mbak Nila? Ingat bahwa kalau kita bicara soal putusan 90 ya, yang dibanding-bandingkan, yang untuk Mas Gibran katanya kan, ingat di dalam putusan 90 itu secara jelas, secara ekspresif verbis atau secara jelas dan nyata, pertimbangan putusan itu mengamini bahwa pemberlakuan putusan 90 itu untuk Pilpres 2024. Hmm. Jadi inilah yang kita harus baca. Sedangkan di dalam konteks putusan 60 sama putusan 70 yang tahun ini atau kemarin yang sudah resmi diputus, itu tidak disebutkan kapan dia berlaku. Sehingga ini harus kita baca bersama karena kalau kita membaca secara letterlek memang putusan MK itu adalah memang langsung berlaku, erga omnes, final and binding. Kita tidak perdebatkan hal itu. Tapi ingat, ada sudah proses yang berjalan. Sejak tahun lalu pilkada ini sudah berjalan. Bahkan tahapan pilpres juga berjalan. Bahkan ada tahapan-tahapan pilkada yang sosialisasi dan lain sebagainya sudah juga berjalan. Nah, hal itu yang kemudian kita harus ilhami bersama, harus kita analisa bersama. Jadi jangan sampai kemudian sudah benar langkah DPR dan pemerintah menurut saya bagaimana kemudian menemukan win-win solution. Hmm. Kalau tidak ada win-win solution, ini ya akan merubah konstelasi peta politik nasional. Dan pastinya hari ini di Balik sudah menyetujui bahwa
ternyata pemberlakuan presentasi 7,5 10% itu hanya berlaku kepada partai politik yang mempunyai suara dengan presentasi tertentu itu, tetapi tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, itu Ya. menurutku sangat adil. Jadi bagaimana kemudian partai politik yang sudah jeripayah ya mendapatkan kursi di DPR, sedangkan dia disamakan dengan partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Nah, itu yang menjadi satu diskursus. Bagaimana kemudian memang harus ada pembedaan, karena hukum juga kan harus lihat, tidak bisa saya analogikan tidak bisa kita sebagai orang tua misalnya memberikan jajan kepada anak SMA sama dengan anak SMP itu apa anak SD itu sama. Mungkin kita kasih ke anak SMP mungkin apa SMA mungkin 50.000 itu adil. Tapi bagi anak SMA kalau dikasih apa SD dikasih 50.000 kan kebanyakan. Nah itu kan itu dah menjadi satu diskursus bagaimana kemudian kita harus melihat apa namanya tupoksi yang ada gitu Mbak mungkin pengantar. Mhm. Oke, artinya sedianya kalau dari kacamata Bang Rizaldi, putusan yang dilakukan oleh Balik DPR ini sudah menjadi win-win solution dari segala polemik yang kemudian muncul setelah putusan MK ini, Bang. Ya, karena memang gini Mbak, menarik memang ini kan konsep apa namanya semua pasca ada putusan 60 itu kan semua media mengarahkan kepada Jakarta. Ya. Ya, ada Pilkada Jakarta dan lain sebagainya. Ada Pak Anies Baswedan kemudian Hmm. ada apa namanya partai terbesar dan apa namanya pemenang pemilu 2024 yaitu ada PDIP. Ya kan? Nah, kalau kita lihat memang kalau kita baca dan apakah ini akan diundangkan segera diundangkan besok atau lusa ini berarti ya PDIP juga tidak bisa untuk mengusung mengusung sendiri karena kalaupun memang ada syarat itu. Karena kembali lagi keputusan balik ini kita bisa jadi diskursus tapi kita lihat apa yang akan diisi dalam undang-undang itu sendiri. Redaksional yang ini kan bisa berkembang juga. 1 2 hari ini sebelum ada pengundangan dan resmi berlaku bagi seluruh rakyat maupun pemerintah itu kita lihat undang-undangnya akan jadi. Tapi kalau kita lihat opsinya katanya kan berdasarkan rapat usia itu ya menjadi tetap 30 sesuai dengan putusan MA. Ini Mbak, posisinya gini, saya jelasin. Jadi revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah memang mengalami beberapa tahapan dan sudah beberapa bulan juga ya, mungkin tahun lalu juga sudah diskursus untuk revisi. Sekarang ada momentum putusan MK 60, 70 dan putusan MK yang lain itu momentum untuk bagaimana kita didesak untuk bagaimana menemukan formulasi-formulasi hukum untuk kita melaksanakan pesta demokrasi Pilkada ini. Tapi ingat, ini sekarang kan putusan 60 ini kan putusan 70 itu kan ditolak. Berarti konsep ataupun norma yang ada dalam undang-undang pilkada itu terkait dengan calon harus 30 tahun pada saat ditetapkan calon itu kan tetap berlaku saat ini. Ya kan jadi kan MK sudah tolak. Jadi DPR mengamini adanya putusan Mahkamah Agung. Oh, ternyata Mahkamah Agung juga mempunyai pertimbangan sendiri. Nah, itu yang dipakai oleh DPR dan pemerintah untuk mengamini dan dimasukkan di dalam apa namanya? Di dalam di dalam undang-undang nanti. Karena memang kita lihat ini ada pertentangan sebenarnya, bisa jadi konflik kepentingan ataupun konflik sengketa antar lembaga negara, kewenangan antar lembaga negara. Ya, karena antara MA dan kemudian MK, ya. MK seakan-akan hari ini tidak dia berikan kepastian hukum, tapi tidak clear MK juga memberikan kepastian hukum. Beda Ya. sama dengan 90, dia terabas tapi dia bilang bahwa ini harus dilaksanakan saat ini, tahun ini. Tapi di putusan siang sekarang, MK memang putusan sifatnya apa sifat putusan MK itu berlaku sekarang, tapi dia tidak secara tegas gitu. Kapan Hmm. ini berlaku? Sedangkan tahapan-tahapan ini sudah berlaku, sudah running. Minggu depan kita sudah tahu siapa calon-calon kita, ya kan? Ya. 27 sampai 29 kan sudah tahu. Sedangkan kan sekarang makanya DPR dan pemerintah mengambil langkah yang terbaik, the best way untuk bagaimana memformulasikan apa yang ada dalam putusan MK, apa yang ada dalam putusan MA, sehingga kalau sekarang hashtag kawal putusan MK, hashtag ini dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa jadi aspirasi. Tapi kemudian kalau kita lihat seksama, kepentingan bersama, kepentingan partai politik, kepentingan bangsa dan lain sebagainya ya, saya rasa pasti juga akan ada win-win solution dan Hmm. saya juga yakin bahwa apa namanya kepentingan partai politik yang ada sekarang di kursi DPR itu mereka juga memikirkan kembali bagaimana kemudian partai-partai yang tidak memiliki kursi itu bisa mengusung dan mungkin bisa juga cukup mengalahkan bagi apa namanya yang punya kursi itu mungkin jadi hitung-hitungan tersendiri bagi teman-teman yang ada
kursi ya di DPRD kabupaten ataupun provinsi gitu, Mbak. Hmm. Bang Rizaldi, kalau secara aturan undang-undang begitu ya, keputusan final terkait polemik ini atau polemik undang-undang pilkada ini, sedianya ada di bawah kemenangan siapa sih, Bang? Oke, gini Mbak, saya coba menjelaskan bahwa gini, Hmm. MK kan itu sebagai the final interpreter of konstitusi, dia yang Ya. menafsirkan konstitusi, dia ada kewenangan untuk menguji undang-undang, ya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sekarang MK sudah mengatakan bahwa ini adalah dia bertentangan secara undang-undang dasar, ya, dia undang-undang ini atau pasal 40 itu bertentangan dengan undang-undang dasar, tapi dengan syarat tertentu, satu, dua, tiga yang sudah dijelaskan tadi. Hmm. Tapi DPR praktik pelaksanaan di DPR banyak juga DPR apa ya tidak mengindahkan lah putusan MK. Banyak juga undang-undang yang sudah diputus DPR hidupkan lagi. Nah, ini sebenarnya memang kalau kita lihat dengan situasi begini memang pemegang peran penting adalah dalam konteks pembentukan legislasi nasional itu adalah pemerintah atau apa namanya presiden. Karena presiden itu bisa dia di dalam 5 tahapan daripada pengusulan sampai dengan pengundangan itu presiden ada kelima-lima itu kewenangannya. Dia bisa mengusulkan, dia bisa mengusul undang-undang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara konsep teoritis praktek itu siapa yang memegang penuh untuk membuat undang-undang itu bukanlah DPR sebenarnya, Hmm. tapi adalah presiden. Bagaimana kemudian tangan presiden itu bisa di dalam tahapan ya 5 tahapan apa namanya pembentukan undang-undang di DPR itu semua itu lima-lima itu harus ada pemerintah. Kalau tidak ada tidak bisa. Makanya konsepnya adalah yang memegang proses atau produk legislasi itu adalah presiden sebenarnya. Tapi praktek untuk bagaimana kemudian teknis pembentukan, ada DIN dan lain sebagainya itu ada di DPR. Begitu, Mbak. Jadi memang Hmm. yang harus kita garis bawahi memang ini adalah jalan yang terbaik. MK tidak memberikan ketegasan kapan dia berlaku karena bagi saya dan beberapa teman-teman, MK dalam hal ini jangan membiarkan bola liar. Meskipun putusan 90 itu kemarin tahun 2023 itu menuai berbagai polemik, tapi jelas dalam pertimbangan MK. MK maunya putusan 90 itu berlaku tahun ini. Tapi ini tidak ada kejelasan putusan 60, 70 dan beberapa putusan yang lain yang diputus kemarin kapan dia berlaku. Meskipun sekali lagi ya, jangan sampai saya pasti di teman-teman saya diskusi, ah itu kamu salah. Enggak, tapi ada ketegasan dari MK bahwa kapan ini akan berlaku. Karena pasca putusan MK harus ada action-action ya. Ya. Kapan itu berlaku? Putusan 90 kemarin cukup dengan edaran ya, KPU mengeluarkan surat edaran kepada parpol-parpol kalau sudah mengamini, sudah jelas, tidak ada tafsir lain. Tafsir lain ya mungkin akademis yang lain. Tafsir lain kan apa namanya tafsirnya adalah harus dilaksanakan tahun ini. Pertimbangan putusannya begitu. Dan kalau kita baca putusan MK itu kan amar dan pertimbangan hakim itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi sehingga kita harus membaca secara utuh. Jadi memang ini adalah polemik yang cukup menarik dan saya rasa DPR dan pemerintah juga apa namanya sudah menemukan win-win Hmm. solutionnya. Kemudian bagaimana kepentingan-kepentingan partai politik yang tidak memiliki kursi-kursi di DPR bisa mengakomodir, bisa apa namanya menjalankan hak demokrasinya. Kemudian bagaimana juga kemudian kekuatan yang ada di yang apa namanya partai-partai yang memiliki kursi-kursi di DPRD ini juga aman dengan posisinya gitu. Jadi Hmm. seharusnya memang ini apa namanya seharusnya ini sudah dipikirkan dari kemarin-kemarin, tapi karena memang sudah saatnya dan selalu kita diperhadapkan dengan situasi yang mepet ya, jadi Hmm. macam sekarang, Mbak, gitu. Oke, bagaimana putusan MK yang tidak clear terkait pemberlakuannya bisa berlaku kapan, lalu digenapi atau dilengkapi oleh Balik DPR seperti itu ya, Bang Rizaldi yang Ya, akhirnya ya, menyatakan masih bisa diberlakukan untuk pilkada di 2024 dengan syarat tertentu termasuk usia tiga ya, puluh tahun ini yang ya, kemudian bisanya adalah ketika sudah ditetapkan di keputusan akhir oleh Balik. Ini win-win ya, solution sudah ditemukan, namun kemudian gejolak yang terjadi di publik kan tidak bisa dihentikan begitu ya, Bang ya. Rizaldi. Ada satu sisi yang mengatakan ini adalah jalan bagaimana kemudian balik DPR ini berusaha memuluskan langkah dari salah satu calon wakil gubernur, saya sebut saja adalah Mas Kaisang Pangarep, untuk kemudian bisa maju lewat putusan atau keputusan akhir dari balik DPR ini. Saya ingin minta komentar Bang Rizaldi terkait situasi ini, Bang. Oke, gini kembali lagi Mbak. Kalau kita mengacu di putusan MK 70 itu, memang kan MK menolak untuk dia diterapkan 30 untuk Hmm. usia 30 pada saat pelantikan. Tapi Ya. ada putusan MA loh. Jangan kemudian MK ini menjadi kemudian superpower. Ingat, Hmm. MK ini dibentuk ya
bersama dengan MA di dalam satu ruang lingkup kekuasaan dan kehakiman, berada di bawah apa namanya sejajar dengan institusi yang lain, sejajar dengan MA, sejajar dengan DPR, Presiden dan lain sebagainya, itu memiliki tupoksi masing-masing. Kemudian ada apa namanya, ada kemudian keadaan hukum ataupun putusan Mahkamah Agung yang mengamini bahwa seharusnya secara praktikal, karena gini, kalau MA kan melihat undang-undang kepada ke atas. Ya Hmm. kan, kalau MA kan dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi peraturan KPU yang di-challenge kepada undang-undang pilkada. Kemudian, oh ternyata MA lihat, oh ini tidak sesuai nih, makanya MA memberikan ruang untuk bagaimana kemudian seorang siapapun itu, terlepas Mas Kaisang ataupun siapapun itu, bisa kemudian dicalonkan meskipun dia belum di usia 30 tahun ya pada saat penetapan calon, tapi harus dipastikan bahwa ketika dia akan dilantik dia sudah berusia 30 tahun. Nah, ini kemudian keadaan-keadaan yang tidak mendasar. Saya ada kan begini Mbak Nila. Hmm. Barat tubuh terkait dengan usia dan substansi ini, kalau kita berkaitan dengan usia ini adalah tangan. Nah, sedangkan konsep pengusungan yang berubah formulasi 7% 10% itu adalah jantung. Jadi partai politik ini kan memegang hak untuk mengusung ini, kalau tidak ada jantung mati nih barang. Nah Ya. gitu. Jadi kalau tidak, manusia apakah tetap hidup kalau tidak ada tangan? Tetap hidup meskipun dia ada keterbatasan. Tapi kalau kita sudah bicara jantung, nah makanya ini proses pengusungan ini yang ada presentasi 75% itu harus diformulasikan, karena kita juga tidak bisa mengamini, tidak bisa menghindari bahwa ada kekuatan-kekuatan politik ya yang memang mereka harus jaga, dan itu fine-fine aja. Hmm. Masa kita harus menghindari bahwa ada apa namanya kekuatan politik ya, lebih dari satu partai politik menguasai di beberapa DPRD ya. Kemudian bagaimana disamakan dengan orang yang tidak punya kursi di DPRD. Nah, Ya. inilah the best way, makanya balik ini sudah sangat tepat. Bagaimana kemudian keadaan itu hanya berlaku persentase 7,5, 10% yang diadopsi dari DPT itu hanya berlaku kepada partai-partai yang di luar kursi DPRD itu sendiri. Nah, itu sangat logis, sangat Hmm. adil bagi saya karena tidak bisa samakan dengan partai-partai yang ada di dalam kursi DPRD. Kayak gitu, Mbak. Mhm. Oke, membuka semua kans yang ada ya, artinya Bang Rizaldi yang sudah Ya, punya kursi di DPRD masih bisa dengan syarat threshold yang memang sudah berlaku, pun juga yang belum punya kursi di DPRD punya kesempatan juga untuk kemudian mengusung ya. calon yang ada. Ini kan yang kemudian masih menjadi problematika adalah apakah kemudian hal ini setelah putusan balik ini sudah confirm semua putusan terkait pilkada ini sudah bisa diberlakukan, Bang Rizaldi, atau akan seperti apa aturannya? Karena kan kita tinggal menunggu, belum ada kurang dari 7 hari juga untuk kemudian pencalonan di pilkada. Iya, kalau saya rasa memang ini kerja cepat ya, DPR pernah memutus tengah malam Hmm. menjadi undang-undang. Saya rasa tidak tidak apa kita tidak kaget lah jikalau besok ya sudah ada undang-undangnya. Kemudian kan memang kalau tidak salah kan itu memang KPU dan DPR dalam hal ini Komisi 2 sudah mengagendakan hari Senin juga ya, Ya. melakukan proses konsultasi terkait dengan perubahan PKPU, kalau tidak salah PKPU nomor 8 yang akan dirubah terkait dengan usia dan lain sebagainya. Ya, mungkin ya, di dalam politik ya, beberapa jam saja bisa memunculkan beberapa keputusan yang besar. Jadi Betul. saya mungkin kalau dengan situasi politik yang saat ini untuk bagaimana memastikan partai politik besar, menengah dan kecil untuk tetap berlayar di pilkada, ini juga sangat baik. Karena memang kalau bisa PSI dengan contoh PSI sudah banyak apa, merajalela lah dalam tanda kutip ya di beberapa daerah. Hmm. Mereka dalam konteks ini bisa juga loh, bisa bisa apa namanya, bisa kemudian sendiri ya kalau mereka tidak tidak berlakukan kursi yang tidak di DPR. Tapi ingat, Mbak, misalnya dalam konteks PSI dan beberapa partai kecil yang memiliki 5 kursi yang bisa dipresentasikan bisa 10% dan lain sebagainya, mereka harus memilih sebenarnya. Apakah itu akan ditentukan atau tidak? Kita harus lihat. Karena PSI misalnya, dia akan pakai yang mana? Presentasi suaranya atau jumlah kursi di DPR. Nah, itu Hmm. kan jumlah yang berbeda. Nah, itu sebenarnya harus diatur lebih detail di dalam peraturan PKPU. Dan ini merupakan satu kemajuan bagi partai-partai kecil yang menguasai yang ada beberapa kursi daerah. Bagaimana kemudian dia bisa mencalonkan diri ya sendiri atau gandeng dengan partai-partai politik yang lain. Itu menjadi bagi saya adalah win-win solution yang terbaik. Bagaimana kemudian formulasi hukum ini sudah dipikirkan
oleh DPR dan pemerintah begitu cepat. Sejak semalam saya lihat ya berbagai elit Hmm. politik konsolidasi, kemudian bagaimana merumuskan hal ini agar karena ini kan sudah sangat mepet, Mbak, ya, Ya. sangat mepet. Dan ini bukan berkaitan dengan kayak saya bilang usia. Kalau misalnya kita lihat, misalnya presidensial threshold kemarin putusan 90, itu yang sangat bikin bikin juga karena itu jantungnya. Proses Hmm. pengusungan itu adalah jantung daripada kalau saya analogikan sebagai tubuh manusia. Kalau usia ini kan hanya sebatas tangan, kalau bagi saya kan, tangan ya bisa dia dia tetap kalau tidak ada tangan dia tetap bisa bergerak. Tapi kalau tidak ada jantung, nah itu yang susah. Makanya dengan konsep-konsep yang ada ini bisa mengakomodir justru dengan waktu yang mepet kita sebagai bangsa yang besar justru bisa loh memitigasi masalah ini. Oh ini bisa nih tetap partai politik yang kecil tapi dengan syarat ada presentasi ya. Kalau kamu tidak punya kursi di DPRD. Itu sudah jelas dan itu sangat-sangat logis bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang lain yang saya lihat hashtag ya banyak para pakar-pakar hukum tata negara, kawal putusan MK dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya kan tidak gampang ya Mbak untuk bagaimana mengadopsi putusan MK itu sendiri, yang Hmm. mengoperasionalkan KPU dan lain sebagainya. Jangan anggap enteng pekerjaan mereka kan. Ini kan kemudian bagaimana ada penyesuaian, memastikan semua distribusi apa namanya eh, informasi, kemudian kekompakan dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi pilkada serentak di November nanti yang damai dan lain sebagainya. Ini saya Hmm. rasa karena juga di dalam masa transisi pilkada serentak pertama terbesar dan ada masa transisi presiden, nah ini Ya. menjadi satu goreng-gorengan dan lain sebagainya. Katanya ada kemarin juga ada intervensi di MK dan lain Hmm. sebagainya, tapi itu kan hanya asumsi. Itu kita hanya bisa bicara di ruang-ruang akademis, di ruang-ruang kemudian di ruang publik yang kemudian kita kembalikan kepada rakyat nanti akan memilih siapa yang akan di mereka akan taruh harapan kepada siapa untuk memimpin daerah-daerah. Hmm. Jakarta, Jateng. Karena kan kalau kita lihat seakan-akan pilkada ini hanya Jakarta, Jateng, Medan, dan beberapa daerah yang lain. Nah, sedangkan daerah-daerah yang lain ini tidak cukup dilirik ya bagi Banten dan lain sebagainya. Itu kan yang dilirik oleh pemerintah. Dalam hal ini ya Presiden terpilih maupun Presiden Pak Joko Widodo. Mungkin itu. Hmm. Dalam situasi yang sudah hampir final ini, bagaimana kemudian putusan MK sudah dilengkapi dengan hasil dari balik DPR sendiri? Kalau dalam konteks obrolan di Jakarta sendiri, bagaimana kemudian PDIP yang masih merasa tidak terima dengan hasil rapat balik, begitu ya, Bang Rizaldi? Adakah masih upaya yang bisa dilakukan setelah adanya dua putusan yang saling melengkapi ini, Bang? Ya, ini sangat mepet, Mbak. Tidak mungkin lagi kalau kita gugat MA, kita gugat MK, kita gugat petun dan lain sebagainya. Ini kan prosesnya udah sangat mepet. Bisa saja dan bisa saja mungkin memunculkan polemik-polemik yang baru. Ada gugatan petun, ada gugatan MK dan lain sebagainya. Dan kita lihat apakah ini akan berproses. Tapi yang pasti saya prediksi Mbak Nila, per hari ini mungkin ketika ada undang-undang pasti akan juga di GR di MK. PKPU-nya terbaru akan di GR di Mahkamah Agung, kemudian keputusan KPU yang menetapkan calon juga, misalnya Mas Kaisang yang sudah mau apa namanya, yang bilang beliau akan calon tetap Jateng atau Jakarta dan sebagainya, tetap akan juga digugat, dipetun. Jadi saya rasa dinamika hukum yang akan terjadi ini mirip-mirip seperti Pilpres. Jadi Ya. semua kadar hukum ini tetap dipakai oleh lawan-lawan politik untuk bagaimana mendapatkan legitimasi politik dan legitimasi hukum yang kuat, gitu, Mbak. Masih ada upaya artinya yang masih bisa digunakan, namun melihat situasi Ya, yang sudah mepet ini, sebagai closing statement juga Bang Rizaldi, apakah kemudian artinya pihak-pihak yang dalam tanda kutip merasa tidak terima atau dirugikan, harusnya memang sudah waktunya untuk legowo saja melihat aturan yang saling melengkapi ini, Bang? ya, kalau dari saya begini, logowo bukan juga logowo ya, tapi kemudian bagaimana MK pada hari ini juga sudah memberikan jalan. Tapi untuk memberikan jalan ini, putusan MK ini kan harus jelas, makanya tidak ada pembelakuan kapan dan lain sebagainya secara teknis. Tapi ingat, hari ini sangat progresif ya. Saya kira kan kemarin kata Bang Doli ya, kata Komisi 2 DPR RI kan bilang Hmm. hari Jumat atau enggak hari Sabtu ya untuk konselnya. Tapi hari ini sudah dilaksanakan begitu cepat, ada Kemendagri, kemudian Kemenkumham turun tangan dan lain sebagainya. Saya rasa akan berjalan dengan maksimal ya, tapi tetap dengan riak-riak antar pro dan kontra.
Ya, seperti dengan Pilpres lah, Mbak. Kurang lebih saya rasa sampai November kita masih akan bicarakan soal legitimasi hukum, legitimasi politik yang didapat oleh para calon pemimpin kepala daerah itu sendiri. Gitu, Mbak. Hmm. Oke, ini adalah bagian dari dinamika menjelang pilkada serentak yang jadi pilkada terbesar di tengah transisi pemerintahan juga ya antara Ya, pemerintahan Joko Widodo dan nantinya akan berlanjut ke pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Mas Rizaldi, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga juga bagaimana kemudian gambaran dari Bang Rizaldi ini juga bisa menjadi jawaban juga bagi Tribuners yang mungkin masih bertanya bagaimana mungkin ada balik atau bagaimana mungkin putusan MK masih bisa dilengkapi lagi oleh balik di DPR hari ini. Bang Rizaldi, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Semoga di lain kesempatan ada waktu berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang. ya, terima kasih Mbak Dila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, Bang Juhaidi Rizaldi. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya sembari kita mengawal dinamika menjelang Pilkada 2024 bersama dengan saya Nila Irda dalam program Tribusan Fokus. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.